Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pak Rupiah, ada yang tak hadir? Kita akan belajar mengenai tentang teachable mesin AI. Sebelum belajar, Pak kasih tahu dulu apa tujuan pembelajarannya. Oke. Tujuan pembelajaran kita kali ini ialah siswa mampu mengidentifikasi masalah sederhana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sekitar secara kritis. Itu kesadaran penting melalui teknologi kita akan membuat bagaimana mengidentifikasi masalah sederhana yang terjadi, dan nanti kita akan mengaitkan teknologi dengan keadaan Kita. Yang kedua, siswa mampu mengumpulkan, mengelompokkan dan mengelola data terkait masalah tersebut menggunakan alat bantu digital maupun menggunakan smartphone. Tiga, siswa menunjukkan sikap manusia terbuka terhadap pendapat teman dan bekerja sama dalam tim saat menyusun dan menyajikan solusi. Lanjut. Ini kita akan belajar tentang teachable mesin. Apa itu teachable mesin? Teachable mesin adalah sebuah alat berbasis web yang dikembangkan oleh Google untuk membantu siapa saja membuat model mesin learning dengan mudah tanpa perlu menulis kode pemrograman. Alat ini dapat mengenali apa saja gambar, Suara dan prosedur berdasarkan data yang didapat. Kita akan menggunakan HP untuk mengumpulkan data. Data misalnya kita nanti bakal mengumpulkan foto daun kering atau bunga, jenis-jenis bunga ya. Jadi di sekitar sini apa yang kita dapatkan? Pohon, pohon, terus pisang itu bisa dikumpulkan menjadi data ya. Kan jadi big data, yaitu data yang dikumpulkan lalu dijadikan teachable mesin. Paham ya? Sebelum kita mulai, mari kita breaking dulu. Kita breaking coba gambar aja. Nah, ini coba gambar ini apa?
tertarik ke sini? Oke, sudah ya. Lanjut materi. Nah, ini ada fitur-fitur utama dari sipil mesin, yaitu yang pertama klasifikasi gambar atau mengidentifikasi objek atau gambar. Misalnya AI ini dia bisa mengenal wajah kita. Jadi dikumpulkan data itu sehingga dia bisa mengenali wajah. Nah, kita menentukan data foto tadi. Kemudian ada pengenalan suara, membedakan suara atau kata tertentu. Kemudian ada pengenalan pose antarmuka, seperti drag and drop tanpa coding. Ini tanpa coding, kalau foto itu tanpa coding. Kita belajar AI. Jadi kemudian dapat untuk digunakan di berbagai proyek. Ini cara kerjanya, yaitu satu, pilih jenis proyek, gambar, audio atau pose. Yang kita akan pilih gambar. Nanti kita akan memfoto daun atau jenis-jenis bunga. Nanti kalian diskusi apa yang mau difoto. Nanti fotonya dikumpulkan banyak-banyak, kemudian dimasukkan ke komputer. Kita nanti bakal ke laptop, ya, untuk dimasukkan ke komputer. Terus kumpulkan data, udah ya, misalnya foto atau suara. Jika nanti model menggunakan data tersebut, nanti kita bakal menggunakan aplikasi. Ya, aplikasinya yang namanya ini Developer. Kemudian 5, ekspor model untuk digunakan di aplikasi atau situs web. Kemudian kita menggabungkan dengan animasi kartun. Nanti digabungkan dengan animasi kartun. Contoh penerapan ada satu game interaktif yang dikendalikan dengan gerakan tubuh. Itu nanti kita bakal melakukan dengan game interaktif. Ya. Kedua, aplikasi pembelajaran bahasa dengan pengenalan suara. Tiga, ditambahkan dengan pengenalan wajah. 4, robot yang merespon objek tertentu. Ini kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya gratis dan mudah digunakan. 2, tidak memerlukan kemampuan coding. 3, cepat dalam coding. Kekurangannya, 1, bergantung pada kualitas data latih. Misalnya contoh, kalau kamu kurang mengumpulkan datanya, maka dia tidak terdeteksi. Ya, bakal mendeteksi suatu objek. Makanya kita akan mengumpulkan datanya banyak nanti. Misalnya foto daun itu dikumpulkan menjadi 20 foto, harus banyak. Kalau tak banyak dia tidak bisa berkenal dengan objek tersebut. Ya, paham? Dan model mungkin kurang akurat atau data bau baik. Ini katanya harus banyak, kompleks dan kompleks. Ada di situ data. Data adalah bahan bakar untuk melatih sistem kecerdasan buatan. Untuk membuat kecerdasan buatan memerlukan data. Kalau tidak ada data, tidak. Oke. Dan AI tidak bisa cerdas tanpa data. Dia cerdas karena ada data. Ya. Semakin baik dan bersih datanya, semakin akurat kinerja AI. Dan ternyata AI bisa mengenali wajah, bisa
bisa memberi suara. Ini kita nanti akan menggunakan aplikasi digital mesin yang tadi penting ya. Kita menggunakan aplikasi digital mesin. Nah, ini kemarin ada Pak Bakso. Ada Pak Bakso kan? Dibuka aplikasinya, kemudian dilatih untuk mengenali gambar. AI-nya nanti dilatih untuk mengenali objek, ya. Masukkan data, kemudian masukkan gambar-gambar, ya. Siapkan data latih, unggah data ke titik mesin, latih mengenali, uji coba hasil. Jadi kita bakal uji coba hasil menggunakan HP atau kamera. Kameranya kamera komputer, webcam. Kita lanjut, kita masuk ke langkah-langkah. Nanti kalian akan memotret berbagai macam jenis bunga atau yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita. Kemudian mengelompokkan data foto sesuai jenisnya, unggah dan latih modelnya, lalu uji coba kamera menggunakan HP dan komputer. Ya, nanti kalian akan presentasi hasilnya seperti apa ke depan. Oke? Baik. Sekarang kita bentuk kelompok, duduk berkelompok. Yang Pak sudah bentuk. Ingat? Ya, duduk berkelompok. Diskusikan apa yang mau difoto. Nanti kita keluar jangan pisah. Iya, banyak ya. Fotonya harus Pak. Tapi satu misalnya kalau pilih satu bunga, ya, pilih satu bunga, kemudian difoto sebanyak 50 kali, ya, difoto sebanyak 50 kali supaya apa? Supaya AI bisa mengenali objek, tidak ada tidak. Ya, satu bunga itu difoto 50 kali. Oke, paham ya? Oke, sekarang diskusikan dulu. Nanti kita foto visual. Foto apa? Foto gambar, foto minimal
tiga jenis yang misalnya satu HP-nya Zaza, satu HP-nya Abita. Ya, nanti masukkan ke box. Ya, sekarang diskusikan dulu. Bagasi waktu 10 menit. Tiga macam Nah, kita bakal buat mengambil foto-foto yang ada di internet kita. Ya, ayo kita buat. Diambil fotonya sebanyak 50 kali. Puluh Pak sampai kali Pak? Ya. Tidak, kami 20 aja. Sampai berapa Pak? 50 kali. Difoto sebanyak 50 kali. Satu jenis difoto sebanyak 50 kali, boleh dari objek apa? Sudut yang beda-beda. Misalnya sini, dari sini, sini. Ya, boleh gitu. Lagi ambil lagi. Gitu. Ya, boleh diambil dari sudut yang beda-beda. Iya. Diambil sebanyak 50 kali. Iya. Boleh diambil dari sudut yang beda-beda. Setelah kita mengambil foto dari beberapa jenis bunga, sekarang kita mempraktekkan bagaimana kita menginput, memasukkan data ke dalam Teachable. Ini aplikasinya, yaitu Teachable. Sekarang kita buka Teachable mesinnya, tekan atau klik Get Started.
Nah, masuk ke sini. Kemudian pilih image project. Ya, image project. Image project. Kemudian standar, pilih yang standar. Pilih yang standar. Kalian boleh menggunakan webcam, boleh menggunakan upload. Misalnya kalian memiliki gambar apa di HP kemarin? Bunga atau daun ya. Bunga atau daun. Diambil dari webcam juga bisa. Misalnya ini contoh ya. Nah ini gambar. Misalnya ini gambar daun kan? Gambar daun. Terus kamu tekan lama ininya. Nah, jadi dia banyak. Tekan lama ini. Coba. Nah, gambar daunnya harus dekat kayak gini. Nah, harus dekat kayak gini. Ya. Gambar daunnya harus dekat kayak gini. Nah, ya. Bisa ya? Bisa tidak? Coba dipakai webcam. Gambarnya harus dekat ya. Gambarnya harus dekat. Ya. Ya, itu dilalu aja. Nah, dekatkan ini gambarnya. Ya, banyak-banyak. Ya. Foto yang lain juga boleh. Foto yang lain. Dengarkan dulu. Yang pertama itu hanya satu jenis bunga saja, ya. Misalnya bunga kertas, yaitu yang pertama, berarti di kelas 1. Nih, di kelas 1 ini bunga yang pertama, nanti ini bunga kedua di sini nanti. Ya, ini nanti bunga kedua, terus nanti tambah lagi bunga ketiga. Yang di sini hanya bunga yang sama, ya. Oke, kita lanjut. Masuk ke ini, buat namanya dulu. Ini buat namanya ini jenis bunga apa? Misalnya bunga ini Pak buat kartu listrik ya. Kamu buat nama jenis bunganya apa di situ ya? Ya. Misalnya bunga kertas atau bunga apa? Udah. Ya. Bisa. Ya. Seperti bilang. Terus ini buat namanya. Itu bisa? 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 Iya. Lanjut ke tadi kan, selanjutnya seperti biasa webcamnya digunakan lagi webcamnya, gunakan lagi gambar jenis bunga kedua. Ya itu kan ada 3 kan, kemarin diminta 3 kan, 3 jenis. Ya. Ini jenis bunga yang kedua, lanjut jenis bunga yang kedua. Oke.
Misalnya ini apa lagi? Nah ini Pak Kompak ya. Kompak. Tahan. Dapat banyak. Ya. Oke. Begitu juga yang ketiga. Ini buat lagi namanya kompak bisa. Begitu juga yang ketiga. Yang ketiga ditambah lagi. Yang ketiga apa lagi ya? Pak ini. Ini apa namanya? Ini ya. Nah ini buat namanya lagi. Oke bisa ya? Bisa? Bisa, Pak. Ya, oke. Bisa? Bisa? Oke, bisa ya. Ada yang tak bisa? Bisa ya? Ini bisa? Ini bisa ya? Sudah semua ya? Sudah semua? Dia berarti kan? Train model, klik train model. Train model. Ya. Tunggu sampai selesai train modelnya. Nah, sudah bisa? Kalau sudah seperti ini, tinggal kamu ambil foto yang tadi. Ambil foto yang tadi, kemudian sinikan. Nah, berarti dia menunjukkan 100%. Misal di sini coba. Bisa tak? Berarti tak? Nah, kalau gini berarti green C ya. Bisa? Ya, kalau sudah berhasil dia 100%. Di sininya 100%. Ya. Nah, tunjukkan gambarnya. Bisa? Tengok gambar Bisa ya? Berarti itu 100% bunga. begitu cepat sih Nah, itu bisa daun kunyit 100%. Ini silakan. lagi udah termakan. Apa jadi itu? Jadi bisa mati. Katanya jangan sampai Nah, coba di itu, coba gambarnya. Bisa ya?
Nah, itu sudah 100%. Tunggu belum. Nah, itu sudah bisa ya. Oke, ini. Nah, ini juga sudah bisa. Terus ini udah bisa, coba lihat. Udah bisa belum? Coba. Udah bisa ya. Oke. Ini udah bisa? Udah bisa? Sudah? Baru satu? Ada 3, Pak. Itu yang keduanya? Nah, ini udah berhasil ya. Ekspor, Pak. Nanti diekspor. Oke, silakan. Kalau sudah masuk ke ekspor model. Ekspor model. Kemudian tekan upload my model. Upload my model. Sudah? Sudah upload my model? Sudah ya? Sudah? Oke, sudah. Lanjut, ini di copy. Di copy, ininya di copy. Linknya di copy. Linknya di copy, masukkan ke tambah sini, tambah sini, masukkan sini. Kemana, Pak? Tambah sini, tambah. Nah, ini punya kamu berarti ya. Tambah ke ini, tambah tab, new tab. New tab, kemudian dipastikan. Kemudian dipastikan. Nggak bisa. Dari kopi kan? Kemudian nah, ini dipastikan. Oke, sudah dimasukkan dulu ya. Berarti sudah berhasil. Berarti tadi udah uji kamera ya, udah uji kamera terus. Nanti per kelompok presentasi masing-masing hasilnya, ya. Apa saja langkah-langkahnya yang dibuat tadi ya. Oke. Buka linknya udah bisa kan? Buka linknya. Buka linknya udah bisa. Pak, udah. Pak, udah, Pak. Oh iya. Lari, kan sama lari. Ini, Pak. Dah, aku kemarin. Oke, sudah semua ya? Kita aja. Ya. Udah ya? Udah masuk ke grup tugas. Oke, sekarang Pak minta perwakilan 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya dan cara langkah-langkahnya apa saja. Ada Ya. sama Jess. Kelompok pertama Pak minta ini kelompok saja coba. Oke. Ya, nanti ya, silakan.
Di situ aja. Satu orang di sini. Jadikan lampu Di situ. Lukman nak Semuanya. Ah, bisa lagi, awas kena. Begitu maju semua. Ya, satu orang sini. Assalamualaikum. Satu orang sini. Yang kirim filenya. Pilih dari sini. Kami dari kelompok Borgon. Kelompok ini kelompok PPS. Kami akan mempresentasikan kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami di channel musik kami. Ya, jelaskan langkah-langkahnya apa saja. Oke, kita yang ketujuh. Satu pengertian produksi. Casio mesin adalah sebuah alat online dari Google yang bisa melatih komputer membenahi gambar, suara, atau untuk belajar karena kita upload mesin otomatis belajar. Cara kerjanya satu, kita pilih proyek atau gambar, suara, atau poster. Kedua, masukkan contoh data, foto, video, suara atau suara pertama. Ketiga, klik play, komputer belajar dari contoh. Empat, hasil model bisa dipakai di website, game, atau aplikasi. Manfaat pembelajaran AI jadi bisa dipakai untuk eksperimen sains, seni, hingga edukasi. Lagi kreativitas karena kita pengertian dari bunga padi. Bunga padi adalah tanaman hias dari keluarga hibiscus. Terkenal karena bentuk daunnya yang lebar, unik, dan beraneka warna. Ciri-ciri bunga padi adalah daun berbentuk hati atau panah. Warna daun bisa hijau, putih, merah, atau kombinasi bercorak. Sering dipakai sebagai tanaman hias dalam manfaat mempercantik rumah dan halaman. Beberapa jenis dipercaya punya nilai simbolis. Contoh pertambahan bisa jadi bahan belajar biologi tentang fotosintesis dan biologi. Hubungan teachable mesin dengan bunga padi. Kita bisa menggunakan teachable mesin untuk melatih komputer mengenali jenis bunga padi. Misalnya, upload foto padi merah lalu merah, upload foto padi putih lalu putih. Setelah dilanjut, komputer bisa setelah dilanjut kerja oleh AI orang yang bercedera digital. Oke, langsung saja ke praktiknya. Coba saja praktiknya. Ya, dicoba. Pak, dikasih gambarnya bunga kertas.
Oke, udah bisa ya, berarti ya. Oke, boleh tepuk tangan. Untuk kelompok lain ada yang mau menanggapi atau menanyakan? Coba, ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Baik, boleh tutup. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan Ya, perhatikan. Ya. Nah, uji model setelah training selesai, coba uji model dengan gambar atau suara baru. 2. Lihat apakah model bisa mengenali dengan benar. 7. Ekspor model. Kalau sudah cocok, klik ekspor model, bisa dipakai. Web dapat Oke, langsung praktik sudah ya. Cara-caranya sudah. Oke, langsung praktik sini. Satu orang ambil gambarnya. Coba di sini. Coba dulu. Oke, itu gambar apa? Bisa? Baca? Ya itu sudah 100% ya. Oke ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, boleh tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa tanggapan kalian setelah mengerjakan digital mesin ini? Apa yang menarik? Coba. Terus Bagus. bisa upload gambar ya. Kemudian dimasukkan ke dalam data. Maka jadilah dia
Reachable mesin menggunakan apa? Webcam. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya Pak akan memberikan refleksi tentang apa yang sudah dipelajari, apa tantangan yang dihadapi. Apa saja tantangan yang kalian hadapi ketika membuat digital mesin? Nah, ini di scan dulu dari jauh saja. Nah, scan atau Pak kirim linknya ke grup. Yang tak bisa Pak kirim linknya ke grup ya. Ya, di situ kalian menjawab apa saja yang dipelajari, apa saja tantangan yang dihadapi ketika membuat digital mesin. Ya. Sudah bisa buka? Oke. Kerjakan sekarang. Waktunya hanya 5 menit. Ya. Sekarang aja. Ditekan instruksinya apa? Ditekan instruksinya. Oke, sudah selesai? Dengarkan. Pak minta satu orang bacakan apa saja yang kamu pahami. Alarik coba. Dan tantangan apa saja yang kamu hadapi. Alarik. Alarik mana? Ya, coba. Apa yang kamu dari pembelajaran ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba scroll sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak kumpulkan ya. Berarti disable mesin ini adalah suatu mesin yang berbasis web, kemudian dia mengumpulkan data lalu menjadi sebuah AI atau artificial intelijensi, ya, kecerdasan artifisial. Oke. Rencana pembelajaran berikutnya ialah kita akan belajar bagaimana membuat program luas segitiga, ya, atau luas segi panjang di minggu berikutnya, ya, Jumat berikutnya. Setelah itu mari kita kerjakan kuis terlebih dahulu. Nah, oke.
Nah, ini kursnya. Silakan di-scan dulu. Atau pabrikan link ya. Oke, Pak kirim linknya. Kalian silakan. Nah, itu Pak udah kirim linknya. Ya kan? Sekarang waktunya hanya 5 menit. Oke, waktunya hanya 5 menit. Push the play now. Mulai. Ya, di play langsung. Ya, teriakan kuisnya. Oke, waktunya bisa 2 menit lagi. Udah ambil waktunya ya. Pak, disuruh udah mati, Pak. Oke. Jangan salah tuh. Ya. Jangan salah. Saya. Aku udah 15 aja itu. Jawaban yang udah salah. Perhatikan. Perhatikan. Oh, perhatikan. Perhatikan. Apanya? Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Menyenangkan tidak hari ini? Menyenangkan? Iya, Pak. Menyenangkan. Kita sudah belajar tentang desibel mesin. Terus sudah mengambil foto. Ya sudah bekerja. Ya sudah berdiskusi. Foto. Menyenangkan? Menyenangkan. Oke, baik. Sekarang kita tutup satu orang pimpin doa. Orang doa. Batur, ada batur. Batur berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna laka warzuqna tilawah warzuqna tilawah. Amin. Terima kasih atas partisipasinya.